akar permasalahannya ijazah palsu, dan kalau kemudian itu dia ditanya soal ijazah, kalau memang ijazahnya tuh memang benar ada, barulah mungkin pasal dari pencemaran nama baik atau hal yang lain itu bisa diteruskan 310. Tapi kalau ijazahnya memang palsu, ya udah gugur semuanya kan. Pak Iman itu bahkan pernah mengirimkan WA ke saya tanggal 6 Mei. Ya maksa-maksa saya, mengintimidasi saya. ...2025 tanggal 6 Mei ya, setelah ada ribut-ribut soal ijazah palsu. Isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang disuarakan Roy Suryo dan rekan-rekannya terus berlanjut meski laporan hukum yang diterimanya masih berjalan. Ya, setelah penundaan pemeriksaan, ditemani kuasa hukumnya, Roy Suryo kemarin memenuhi undangan penyidik Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan yang dibuat Joko Widodo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengaku dicecar banyak pertanyaan dari penyidik. Tim Cumi-Cumi.com berkesempatan mewawancarai Roy Suryo terkait seputar kasus yang dihadapinya, termasuk hasil pemeriksaan yang kemarin dijalaninya. Alhamdulillah hari ini Rabu 20 Agustus 2025 saya telah menjalani pemeriksaan selaku saksi ya di Polda Metro Jaya mulai jam 11 tadi sampai dengan jam 4 sore ya. Harusnya jam 3 udah selesai ya, tapi karena ada sedikit kendala teknis tadi ketika nyetak ya, itu akhirnya 24 set ya percetakan. Jadi itu pun sudah termasuk nyetaknya 24 set ya. BAP yang saya tanda tangani ya, yang saya lakukan, termasuk juga itu ada 118 pertanyaan dengan 52 halaman, itu selesai semua dengan bagus. Dia tidak menanyakan apa yang seharusnya tidak ditanyakan. Itu bagus ya, karena status sebagai saksi itu adalah harus hanya menceritakan apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia sendiri. Saksi itu tidak boleh berpendapat dan nggak boleh ditanya soal pendapatnya. Misalnya ada video, kemudian ditanya apa pendapat ada, nggak boleh kalau kita nggak ada di dalam situ, ya nggak boleh. Makanya tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, akhirnya kembali pada jawaban saya, ada nggak itu peristiwa hubungannya tanggal 22 Januari? Ketika nggak ada tanggal 22 Januari, dan 22 Januari itu adalah tempus dan lokus ya di Jakarta Pusat, itu yang ada pada surat pemanggilan. Ketika itu nggak ada hubungannya itu, ya nggak usah dijawab. Ya, karena kalau Anda menjawab, seorang saksi menjawab dengan yang tidak dia lihat dan tidak dia dengar sendiri, itu namanya dalam bahasa hukum, dia melakukan yang namanya testimonium di auditu. Testimonium di auditu adalah testimoni yang dia hanya berdasarkan dengar dari orang lain, dia ceritakan lagi. Itu nggak boleh. Jadi makanya cepat. Sorotan kembali tertuju pada Roy Suryo. Tanpa ragu mantan politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan adanya kejanggalan dalam laporan yang dilayangkan oleh mantan Presiden Jokowi terhadap dirinya. Ada peristiwa dan delik laporan yang tidak bersesuaian. Tentu saja hal itu menimbulkan kecurigaan jika sedari awal ada semacam orkestra atas laporan Jokowi terhadap dirinya mengenai polemik ijazah palsu. Lantas kejanggalan seperti apa yang Roy Suryo maksud? Dulu pemanggilan yang pertama masih klarifikasi itu kabarnya adalah 26 Maret peristiwa. Itu pun saya belum ada di situ. Artinya saya belum ada dalam peristiwa itu. Yang itu katanya ada konferensi pers apa ya. Nama saya saya juga nggak ada di situ. Nama saya juga tidak disebut. Apalagi kemudian tiba-tiba pemanggilan berikutnya loh kok malah maju 22 Januari. Yang lebih konyol lagi ya, dalam dua peristiwa. Yang pertama ada di salah satu kuasa hukum Jokowi, yaitu Pak Rifai, mengatakan, oh itu 22 Januari itu Pak Jokowi menonton video, kemudian setelah 22 itu nontonnya 22 Januari, kemudian apa? Dia katanya melaporkan peristiwa-peristiwa pada bulan Maret, April. Ini kan konyol. Konyolnya apa? Bisa lihat, kenapa bisa orang nonton pada tanggal 22 Januari, tapi dia bisa melaporkan Maret, April. Ini kan konyol, nggak masuk akal gitu loh. Ya kayak gitu kok dikti, makanya ya udah pemeriksaannya cepet. Dan itu ternyata diulangi lagi ketika tadi Freddy Damanik ya, Wakil Ketua Projo mengatakan hal yang sama. Berarti ini ada satu drill atau ada satu penataran gitu ke mereka
untuk supaya menyatakan oh Jokowinya nontonnya Januari untuk peristiwa Maret sama April. Lah kan konyol itu. Ya kayak orang pakai time machine, orang pakai mesin waktu gitu ya. Bisa cerita persoalan-persoalan yang nanti ada. Makanya kalau ada hal yang nggak masuk akal kayak gitu, ya nggak perlu dijawab gitu ya. Makanya tadi Polda Metro juga ya senyum aja ketika tanya ke saya sesuatu yang sifatnya tidak masuk akal, ya nggak usah dijawab. Kalau soal keyakinan itu tunggu saja. Saya tidak pernah mengatakan tuh yakin itu dicetak oleh itu gede rasa nanti dia. Orang-orang pada mengatakan itu. Jadi tunggu sajalah kesaksian. Kalau memang berani Polda atau Mabes panggil orang-orang itu. Orang-orang itu bersedia kok memberikan kesaksian. Termasuk pakar intelijen, termasuk namanya Pak Bitor Suryadi, ya orang PDIP, ya itu juga mau memberikan kesaksian. Kenapa nggak dipanggil? Kenapa nggak diklarifikasi mereka? Mereka diklarifikasi selesai itu ijazah ketahuan. Polisi kan pinter kalau mau nyidik orang, ya kan dia bisa mendesak orang, ya intelijen aja bisa melakukan yang namanya elitisasi. Elitisasi itu artinya apa? Dia bertanya sambil dengan hati-hati sambil mengumpulkan data. Kayak yang dilakukan Pak Rajasa. Itu aja ketemu. Kios-kiosnya di mana, tokoh-tokoh yang dulu membuat siapa, ada semua. Polda atau kepolisian ya lakukan itu. Jangan kemudian hanya kayak berburu di kebun binatang, menjerat orang-orang, bahkan sekarang menjerat YouTuber, menjerat media. Jangan-jangan nanti infotainment juga dijerat juga nanti kalau ngeliput saya. Dugaan Roy Suryo terhadap ijazah Jokowi yang diyakininya palsu tidak hanya membuat heboh tetapi juga membuat barisan pendukung Jokowi murka. Dari situlah kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meluas. Sejumlah nama mulai angkat bicara, bahkan tak segan menempuh jalur hukum mempidanakan Roy Suryo. Salah satunya mantan Paiman Raharjo, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Setelah menunjuk Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya, Paiman membuat laporan. Lantas benarkah Roy Suryo sudah mendapat panggilan atas laporan Paiman? Dan benarkah Roy Suryo mendapat intimidasi karena terus mendengung kena dugaan ijazah palsu Jokowi? Ini kalau orang nggak ngerti ya, itulah. Mana yang mangkir? Nggak ada panggilan ke saya, nggak ada undangan yang layak ke saya. Kalau mau ngundang atau manggil kayak Pak Jokowi, ya jelas betul siapa yang diundang, alamatnya jelas. Ini undangannya nggak jelas, udah nggak ada, kalau bilang mangkir, nggak ada. Saya tidak terima sama sekali undangan itu. Jadi kan konyol, lucu. Oh iya, kalau kemudian itu benar profesional dan itu ada loh dalam KUHAP. Orang itu harus diundang atau dipanggil secara patut dan layak. Sehargai Polda Metro, ya dalam kasus itu selain mengirimkan undangan berupa WA, PDF-nya, mengantarkan ke rumah dan nyampe. Ini Paiman ini, ya, yang sekarang juga lagi diragukan ijazahnya oleh mahasiswanya. Ya dia juga nggak jelas dan dia dulu katanya dia ngaku sendiri loh ya bahwa Paiman itu dulu dari tukang sapu, kemudian punya kios di Pasar Pramuka, ya, kemudian tiba-tiba mobilitas vertikal. Setelah sesuatu terjadi di Pasar Pramuka, entah dia katanya ada mencetak ijazah atau apa ya, entah ijazahnya siapa ya. Nah tiba-tiba jadi wamen. Nah ini udah dipertanyakan kok tiba-tiba ngaku. Ya udahlah, kalau saya sih senyum aja ya. Kalau memang orang nggak bisa nuntut atau nggak benar nuntut, dan makanya kemudian saya malah katanya saya hanya denger katanya aja. Jadi kalau katanya aja nggak usah direspon lah, diketawain aja. Ya kalau memang benar, patut dan layak. Kayak Polda Metro ketika memproses saya ya, dan ke 11 teman termasuk Abraham Samad, termasuk Dr. Tifa, termasuk Dr. Ismon itu. Kalau itu benar, ya benar kan kami datang. Tapi kalau enggak ya ngapain datang? Sama seperti pertanyaan tadi. Kalau itu nggak ada hubungannya ya ngapain kita jawab. Paiman itu bahkan pernah mengirimkan WA ke saya tanggal 6 Mei. Ya maksa-maksa saya, mengintimidasi saya, suruh saya berhenti melakukan itu. Kemudian dia malah kalau enggak nanti keluarga Mas akan tidak aman. Loh, apa-apaan orang ini? Saya diamin aja. Saya anggap apa nih, sampah ini, Mbak. Wah, ternyata dia yang kelojotan sendiri karena dibongkar oleh intelijen itu. Ya dia dibongkar, ternyata dia punya kios di Pasar Pramuka. Ngakunya dia punya kios dari tahun 97 sampai 2002. Ternyata menurut kesaksian dari banyak orang lebih dari itu sampai 2015-an. Itu pernah ada tuh di liputan TV-TV mainstream ya. Itu ada, kemudian di juga ada liputannya, orang-orang itu juga dihadirkan ya, saksi-saksi yang mau bersaksi kepada dia. Itu ada semua. Makanya kita senyumin aja. 2025 tanggal 6 Mei ya. Setelah ada ribut-ribut soal ijazah palsu,
Sekarang ya, ini nurul lagi logika waras. Kalau orang nggak terganggu, orang nggak takut sesuatu, ngapain dia repot-repot WA ke saya? Saya itu nggak pernah WA-WA sama dia, ya. Tiba-tiba dia WA ke saya. Memang pernah, dia itu menjadi staf ahli di kantor Kemenpora ketika periode menteri setelah saya. Jadi setelah saya itu kan ada Imam Nahrawi. Nah, ketika menterinya Imam Nahrawi, si Pak Iman itu kemudian sempat jadi staf ahli. Saya sempat ketemu dengan dia. Dan itulah kenalan cuma gitu aja. Mendadak tiba-tiba dia kirim menyatakan saya nggak boleh neliti lagi gitu. Dan menarik ya, Pak Iman kemudian WA lagi ke saya, minta maaf. Terus mengaku punya kios di Pasar Pramuka. Cuman tanggalnya meleset gitu. Dan yang lebih lucu lagi ya, Pak Iman itu, mohon maaf ya gitu, pernah ada di acara di Rakyat Bersuara menantang duel sampai wah, makanya saya bilang profesor kampungan ya, katrok ini ya. Di depan umum, di depan kamera jutaan rakyat Indonesia, ya orang ini nantang duel sampai, ya udahlah, orang-orang yang nantang duel ini kan buahnya Pak Iman ya, ada beberapa lah, kita ketawain aja, ya orang-orang yang otaknya kayak gini tuh, ya nggak usah dibahas. Dilaporkannya Roy Suryo oleh Paiman Raharjo menjadi benih awal konflik kedua belah pihak makin pelik dan tajam. Berembus kabar jika dugaan ijazah palsu Jokowi tidak lepas dari peran Paiman. Isu itu sempat berkembang dan ramai menjadi pembicaraan. Benarkah ada cerita di balik cerita mengenai hubungan Jokowi dengan Paiman? Lalu apa hubungannya dengan Pasar Pramuka yang kerap disebut-sebut Roy Suryo? Orang Jakarta, orang Indonesia terutama Jakarta itu sebetulnya tidak ada yang mengenal Pasar Pramuka. Hanya sayang memang Pasar Pramuka itu musnah pada awal Desember tahun 2024 yang lalu karena terbakar, tapi sebagian orang mengatakan dibakar. Ya, Pasar Pramuka itu adalah, kalau saya boleh nyebut tuh, keajaiban dunia ke-10 yang ada di. Apapun bisa dibuat di Pasar Pramuka. Semua dokumen apapun itu palu gada. Apa lu mau gua ada, kata dia. Itu terkenal banget ya, dulu banyak banget ya tokoh-tokoh publik, pejabat ya, tapi tidak sampai ke level tinggi dulu yang saya tahu ya gitu. Ada bupati pada bikin ijazah di sana mirip, bahkan orang pada bikin visa tembus juga dibikin di sana, bikin KTP, surat nikah dan lain sebagainya, banyak. Itu terkenal banget ya gitu. Pasar Pramuka itu namanya Pasar Pojok Pramuka. Saya menyebutnya Universitas Pasar Pramuka karena bisa nyetak ijazah. Nah, disitulah kemudian ada disinyalir ijazah itu dicetak di Pasar Pramuka dan tempatnya di dia itu, ya gitu. Terjebakkan saja artinya. Ya, nanti itu semua akan terbongkar kok gitu. Santai aja, meskipun Pasar Pramuka sudah di bumi hanguskan. Saya yakin ya, Tuhan Maha Besar, Gusti Allah itu tidak sarik. Roy Suryo bukan tanpa perlawanan. Setelah diperiksa terkait laporan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, kini mereka meluncurkan sebuah buku berjudul Jokowi White Paper. Buku setebal hampir 700 halaman ini diklaim berisi hasil kajian ilmiah, termasuk analisis digital forensik untuk mengupas keabsahan ijazah dan skripsi Jokowi. Acara peluncuran buku yang bertepatan dengan Hari Konstitusi, 18 Agustus 2025, ini pun tak luput dari drama. Bagaimana tidak, acara peluncuran buku yang semula dijadwalkan di sebuah ruangan di Universitas Gadjah Mada, UGM, mendadak dibatalkan dengan alasan yang tidak masuk akal. Sontak saja pembatalan sepihak membuat Roy Suryo kesal. Ia menuding pembatalan ini sebagai bentuk intimidasi dan sabotase. Bahkan saat acara yang akhirnya dipindah ke sebuah kedai kopi di UGM, terjadi insiden listrik mati dan AC tidak berfungsi. Pihak UGM sendiri membantah adanya intervensi dan menyatakan pembatalan tersebut murni karena alasan prosedural dan politis, mengingat acara tersebut dinilai memiliki nuansa politik yang kuat. Benarkah demikian? Jika tidak, bukti apa yang Roy Suryo miliki jika ada upaya intimidasi dan sabotase dalam acara peluncuran buku Jokowi White Paper kemarin? Jadi tanggal 18 Agustus kemarin, kami bertiga, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu kan melaunching buku yang memang itu kami persembahkan sebagai kado terindah 80 tahun Indonesia Merdeka. Judul bukunya adalah Jokowi's White Paper. Ya, buku itu
tebalnya 700 halaman, dan memang soft launchingnya kami selenggarakan kemarin pada hari Senin tanggal 18 Agustus. Semua perencanaan acara sudah ada. Tanggal 17 Agustus panitia sudah melakukan booking kepada salah satu tempat di Yogyakarta, namanya dari UC di kampus UGM. UC itu University Club, dan itu sudah DP, sudah diterima DP-nya ya, dan kemudian tempatnya sudah jelas tuh di Nusantara. Malam harinya tiba-tiba ya tempat itu konon disatroni atau didatangi oleh oknum. Saya bilang oknum ya karena orangnya nggak mau ngaku, dari Polsek UGM, ya, dari Polsek Bulak Sumur ya, dan katanya kemudian melakukan sesuatu, dan pagi harinya yang jelas adalah apa? Sama seperti yang terjadi pada Prof. Sofyan Effendi ya, tiba-tiba kalau Profesor itu mencabut ya testimoni yang sangat bagus banget itu, pada kejujuran Profesor itu sangat bagus. Nah ini UC tiba-tiba mencabut itu dan mengatakan, Pak, Bu, mohon maaf kami membatalkan ini dan uangnya. Loh, kok aneh gitu. Karena apa? Kok dianggap itu kegiatan yang liar? Padahal enggak. Itu adalah diskusi, memang judulnya diskusi untuk 80 tahun Indonesia Merdeka, dan akan dihadiri oleh tokoh bangsa. Banyak tokoh bangsa yang hadir. Ada Jenderal Tasnyo Sudarto, ada Mas Refli Harun, ada juga Pak Said Didu, ada kami bertiga ya, RRT, Roy Rismontiva, dan ratusan juga tokoh-tokoh yang lain sebenarnya ada di acara itu. Nah, mendadak karena itu tidak diperbolehkan di ruang Nusantara, akhirnya kami sepakat ya udah deh, kita ngobrol aja dulu, kita rapat dulu mau di mana. Nah, kita ngobrol di coffee shop. Coffee shop adalah tempat umum gitu ya. Jadi tempat umum yang kita boleh makan, minum, bahwa kita pesen makan, minum santai. Nah, tiba-tiba 1:30, jam 1 lebih itu orang-orang udah pada datang. Waduh, karena udah datang, kita tadi mau memindahkan acara itu di salah satu kafe, namanya Cafe Musea, yang ada di Cek di Tilo. Tapi karena saran juga teman-teman, Mas di sini aja deh kita ngobrolnya, nggak usah formal. Oke, akhirnya kita ngobrol di cafe shop itu. Semua orang ngobrol, makan, minum santai. Akhirnya kita dudukan agak semi formal gitu. Nah, acara akhirnya kita buka di situ. Setelah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian menyanyikan lagu Himne Gajah Mada, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jahatnya kalau saya bilang. Tiba-tiba listrik dimatikan, AC dimatikan, ya, oleh oknum. Saya bilang, kenapa oknum lagi? Ya karena nggak ngaku orangnya siapa. Padahal itu tidak semua mati. Toilet nggak mati, kemudian lobby nggak mati gitu. Jadi itu ada kesengajaan. Ini jahat banget. Nama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, sedang ramai menjadi pembicaraan usai ikut terseret dalam pusaran isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Tudingan ini muncul di tengah panasnya perlawanan kubu Roy Suryo terhadap Jokowi dan barisan pendukungnya. Diperbincangkan di media sosial, muncul dugaan bahwa isu ini sengaja dimainkan untuk menjatuhkan Abraham Samad. Bahkan tidak sedikit sejumlah tokoh nasional mencium ada upaya kriminalisasi terhadap Abraham Samad. Publik pun kini menanti hasil penyelidikan pihak kepolisian, apakah tuduhan ini benar atau hanya bagian dari drama politik yang terus bergulir. Kami sebagai terlapor juga hadir untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya ini. Saya kira walaupun bagaimana kita orang yang sangat menghormati hukum, justru yang kita sayangkan adalah pihak Polda Metro Jaya yang tidak menghormati hukum. Justru sebaliknya, lebih bernuansa pada kepentingan politik dengan memperalat hukum, sehingga menjadi mekanismenya tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rosinuddin, bahwa banyak sekali hal-hal yang janggal, mulai dari soal awal pelaporan sampai pada proses waktu klarifikasi, sampai kini penyidikan atau naiknya klarifikasi ke penyidikan pun itu sebenarnya bisa dipersoalkan secara hukum. Saya kira ini menjadi tabungan untuk bagi para kuasa hukum untuk terus mempermasalahkan aspek-aspek hukum. Kemudian dengan menggabungkan laporan-laporan yang ada di beberapa Polres kepada laporannya Joko Widodo di Polda Metro Jaya ini, sebenarnya ada satu titik temu yang harus menjadi persoalan serius kita, yaitu ijazah Joko Widodo yang diduga palsu. Oleh karena itu dalam beberapa momen
kita sampaikan seharusnya awalnya yang harus mengumumkan keberadaan ijazah itu adalah Jokowi. Kita bisa mengatakan ada kriminalisasi atau tidak itu ketika sudah disidangkan di muka persidangan. Nanti akan diuji oleh hakim apakah perbuatan itu pidana atau bukan. Kalau seumpamanya itu bukanlah tindak pidana, itu namanya kriminalisasi. Tapi kalau memang hakim memutuskan itu adalah perbuatan pidana, itu bukan kriminalisasi. Jadi jangan terlalu dini juga kita menyimpulkan ini adalah kriminalisasi. Nggak bisa seperti itu, Bos. Konsep hukumnya itu jelas diatur dalam pasal 1 ayat 24 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Setiap laporan itu tidak mesti harus menyebutkan nama orang. Ya, tinggal nanti apa yang ia perbuat itu itulah dimintai pertanggungjawabannya, sehingga perbuatan yang mereka lakukan itu diperiksa oleh polisi apakah ada perbuatan pidana atau tidak, seperti itu. Yang lebih layak untuk diproses hukum itu Joko Widodo, karena dia yang dituduh, dia yang dipermasalahkan mengenai ijazahnya yang diduga palsu, dia yang harusnya menjadi pesakitan. Sampai kapanpun kita akan mengejar, sampai kapanpun kita akan melawan. Kita pribadi atau kita sebagai komunitas para pejuang kebenaran, kejujuran dan keadilan, atau warga masyarakat yang akhirnya sadar bahwa sebenarnya yang diyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Bagaimana saya mau percaya dengan Rismond dan Roy kalau barang bukti yang mereka uji itu tidak valid? Fotokopi, hasil scan, emang sama scan? Sama scan dengan asli kan enggak? Nah, ketika kampus mengatakan sah, ya sudah, nanti suruh kampus serahkan ijazah itu. Pak Jokowi punya kok, buktikan aja, kira-kira begitu. Hari ini nurani keadilan itu tinggal tersisa di tengah-tengah rakyat, tidak lagi tersisa di penguasa, tidak lagi tersisa di aparat penegak hukum, tapi kami yakin nurani keadilan itu masih ada dan banyak lagi di hati masyarakat. Karena itu kami sampaikan ini kepada masyarakat. Perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.